Halo teman-teman, welcome to my video. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran MI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan yakni pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram wal Mu'adzam Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, dan yang kami ta'adini Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang kami ta'adini Bapak Kaprodi PGMI yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin, dan yang kami hormati pula Ibu Nur Fatimah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran di MI. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Qurratul Uyun. Saya dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran di MI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peta konsep yang sudah saya buat seperti ini. Yang berjudul Fungsi, Tujuan, dan Acuan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Dasar. Baik, fungsi, tujuan, dan acuan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar. Fungsi ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama ada fungsi formatif yang telah tertera di sini. Apa itu fungsi formatif? Fungsi formatif ialah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk memantau perkembangan belajar siswa, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Dan yang kedua ada fungsi sumatif. Apa itu fungsi sumatif? Yaitu penilaian yang dilakukan di akhir suatu periode pembelajaran, misalnya akhir semester atau akhir tahun ajaran. Tujuannya adalah untuk mengukur pencapaian belajar siswa secara keseluruhan terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penilaian sumatif ini biasanya diberikan dalam bentuk angka atau predikat dan digunakan untuk pengambilan keputusan seperti kenaikan kelas atau kelulusan. Dan di sini juga ada acuan penilaian. Acuan penilaian yaitu hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar yang mengacu pada kompetensi dasar yang tercantum dalam kurikulum Merdeka. Ini merinci kemampuan yang diharapkan dapat dicapai siswa pada setiap mata pelajaran. Penilaian yang harus sesuai dan relevan dengan KD yang telah ditetapkan. Dan di sini juga ada aspek penilaian, yaitu penilaian hasil belajar tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, yaitu pengetahuan, tetapi juga mencakup pada aspek efektif, yaitu sikap, dan psikomotor, yaitu keterampilan. Berikut beberapa aspek yang umumnya dinilai. Dan yang terakhir ada prinsip penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik harus dilakukan secara objektif. Apa itu objektif? Yaitu berdasarkan fakta dan data yang akurat, bukan subjektivitas guru. Dan ada prinsip penilaian terukur, yaitu menggunakan instrumen dan kriteria yang jelas dan terukur. Ada prinsip penilaian transparan, yaitu proses dan hasil penilaian dapat dipahami oleh siswa. Dan juga ada prinsip penilaian akuntabel, yaitu hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Ada prinsip penilaian berkelanjutan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memantau perkembangan belajar siswa. Ada prinsip penilaian holistik, yaitu meliputi seluruh aspek perkembangan siswa, kognitif, efektif, dan psikomotor.
Dan kesimpulannya, penilaian hasil belajar pada pendidikan dasar bertujuan untuk memantau perkembangan dan mengukur pencapaian belajar siswa. Penilaian yang baik harus mengacu pada kompetensi dasar, mencangkup berbagai aspek perkembangan siswa, dan dilakukan secara objektif, terukur, transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan holistik. Tujuannya akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan potensi siswa secara optimal. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.